itu Islam sing dikembangkan ning para wali, sing kawit Makassar, sing kawit Bone, sing kawit Bugis, sing kawit apa, sing kawit Ternate, sing kawit ana ning Aceh, sing kawit ana ning Sumatera Barat, sing kawit ana ning Jawa, Bali, Madura adalah Islam dengan cara islamisasi adat budaya. Adat budaya tidak dihilangkan, cuma dalamnya dimasuki nilai Islam. Ini adalah ajaran kita. Bolane Islam Indonesia jangan disamakan dengan Timur Tengah. Hari ngomong nih Indonesia bid'ah bae, pengen Islam kayak Timur Tengah, delengan Timur Tengah perang bae. Islam bari Islam papaten-paten, apa maksudnya? Dulu itu ulama kayak Indonesia memiliki jaringan kayak umai laba-laba, jaringan saling berhubungan, padahal belum ada HP, belum ada grup WA. Belum ada grup WA, setia wis ana mobil, wis ana grup WA, tapi duduk kanggo dakwah grup WA kutukaran bae. WA-nya tukaran, telepon-teleponan, ya saling ancam-ancaman. Pengian para ulama, para kiai merajut sarut tali silaturahmi dalam rangka membuat jaringan dakwah Islamiyah dengan cara apa? Islamisasi budaya Nusantara. Budaya aja diilangaken, diislamaken. Terbukti di dalam sejarah Indonesia digoncang bukan sekedar 1 tahun 2 tahun, sing kawit Portugis sampai Belanda, Jepang datang, sekutu yang terakhir termasuk Inggris, bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tidak kaleng-kaleng, 350 tahun mereka datang bukan sekedar menjaga Indonesia, tapi mencoba untuk menghancurkan Islam Indonesia. Portugis mundur, Belanda hancur, Jepang mundur, Inggris balik sekutu hancur. Sementara Islam di Indonesia sampai detik ini tetap berkibar. Ini adalah jasa daripada para ulama leluhur, di mana Islam memakai adat bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin wa binastain wa ala dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah alamin. Bertemu lagi di channel Prima Share Mania Lampung. Bagaimana kabar teman-temanku semuanya pada kesempatan kali ini? Semoga teman-temanku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun teman-temanku berada. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada video kali ini saya akan melayangkan acara pengajian dalam rangka Tasyakuran Laut Nadran 2025. Yang pada kesempatan kali ini yang diisi oleh beliau Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi dari Cirebon. Beliau adalah Ketua Umum Pimpinan Pusat Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah, dan sekaligus beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren An-Nadwah Buntet Cirebon, Jawa Barat, yang berlokasikan di TPI Komplek Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur. Dan alhamdulillah acara ini berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, untuk bersingkat waktu, marilah kita bersama-sama mendengarkan mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi sampai selesai. Supaya tidak gagal paham, marilah kita dengarkan videonya sampai habis, jangan di skip. Dan saran dari saya untuk selalu menggunakan headset supaya teman-teman bisa lebih fokus mendengarkannya. Baiklah, selamat mendengarkan. Baiklah teman-teman, marilah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi. Selamat mendengarkan. Akan membuat kita hidupnya menjadi barokah, rahmat, inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukran lillah, wa salatan wa salaman ala sayyidina rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وبعد. Ma'asyiral mukarramin, para alim ulama, para kiai wa ashabal fadail, para pejabat pemerintah ingkang kula hormati, bapak-bapak lan ibu-ibu sedaya muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, hadirin, hadirat, nahdiyin, nahdiyat, angsarin wal fatayat, wabil khusus masyarakat Muara Gading Emas. Alhamdulillah wa syukrulillah, kita semua pada siang hari ini berkumpul dalam rangka bersama-sama untuk berdoa dan mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua selama ini. Mudah-mudahan rasa tanda syukur kita akan membuat kita hidupnya menjadi barokah, rahmah, inayah minad dunya ilal akhirah. Allahumma amin ya rabbal. Salawat lan salam monggo sareng-sareng dikersakaken kangge Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat beliau, menjadi umatnya Kanjeng Nabi yang benar-benar umatnya. Allahumma amin ya rabbal. Para sederek, wabil khusus kepada panitia, niki sebaiknya selamat dan sukses ini jangan di pinggir jalan ini, kalau kena angin lagi mesti akan jatuh lagi. Kalau di pinggir jalan diikat di belakangnya, karena ini anginnya sangat besar. Monggo wonten panitia nopo laskar sabilillah dipindah mawon supaya jangan mencelakai orang yang lewat. Jangan sampai mencelakai orang yang lewat, karena di jalan banyak orang lalu lalang pakai motor sedangkan di belakang tidak diikat. Niku sangat berbahaya. Kalaupun diikat nanti bisa putus itu kalau kena angin. Nggih. Pun siap ngaji napa mboten? Siap napa mboten? Ya wis bakal siap. Wajah sampun nengokin ning kiri baik. Wis kari nengok lempeng mene ya. Para bapak dan ibu sekalian, kita semua sekarang sedang bersyukur atas nikmat Allah yang telah Allah berikan selama ini, selama 1 tahun, di mana kita semua sudah mengeruk satu nikmat Allah yang ada di laut dengan memakai kapal-kapal kita, memakai sampan-sampan kita. Semakin dikeruk oleh kita semua, semakin hari ternyata ikannya tidak pernah habis. Ikannya tambah banyak. Bukannya tambah habis, tapi tambah banyak, sehingga kita dengan nikmat itu kita bisa tersejahtera hidupnya. Sampean KB bisa gawe umah, sampean KB bisa tuku mobil, sampean KB sampai duitnya akeh, mobilnya motore duitnya celengane rabie. Mungkin apa mboten?
sampai akeh kabeh. Iki apa sih? Ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Hanya lewat laut saja sudah bisa mensejahterakan manusia. Bila kalcare Gusti Allah Ta'ala dawu wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian mau menghitung nikmat Allah sampai kapanpun tidak akan mampu menghitungnya. Nabi Sulaiman alaihissalatu wassalam seorang raja di raja yang kekayaannya sangat luar biasa, bisa berbicara dengan binatang. Mukjizatnya bisa berbicara dengan binatang, bisa ngomong bari jin, berengkayangan, setan, dedemit anak buah Nabi Sulaiman. Jadi laman seumpama anak kiai ning muara gading sing bisa nuntugakan dedemit kuku ilmu Nabi Sulaiman. Iku pernah salah satu hari Nabi Sulaiman ingin melihat kekuasaan Allah. Dengan kekayaannya dia ingin memberi makan ikan. Pengen ngupaya mengamangan ning iwak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, ya Sulaiman, enggak usah kamu lakukan. Kamu tidak akan mampu karena hartamu pasti akan habis. Jadi Nabi Sulaiman ngomong, ya Allah ya Rabbi, aku pengen memberikan makan walaupun sedikit nggak apa-apa. Saya pengen tahu bagaimana kebesaran kekuasaanmu. Jare Gusti Allah, oke kalau demikian. Serok. Akhirnya harta iku saudara-saudarakan dijadikan makanan ikan. Tuku daging, tuku apa kanggo mangane ikan. Berbondong-bondong ning pinggir laut iku iwake teka dicemplungaken panganan, cemplungaken panganan entok maning, cemplung entong maning. Sampai hartanya Nabi Sulaiman, sepertiga harta kerajaan Nabi Sulaiman sudah mau habis. Iku iwake blintong-tong. Akhirnya Nabi Sulaiman, Gusti, kula nyerah Gusti, kula nyerah. Apa sebab? Boten sanggup Gusti. Jari Gusti ngomong, jari kita get apa? Orang bakal sanggup sirah Sulaiman. Maka di sini saudara-saudara sekalian, yang namanya laut dengan bumi niku para syarifah prasul adalah satu wadah daripada nikmat Allah yang sering dinukil di dalam Al-Quran. Al-ardu wal bahru was sama. Lau kanal bahru midadan li kalimati rabbi. Kalau seumpama tinta jadi apa, lautan jadi tintanya untuk menerangkan kalamnya Allah, maka tintanya akan asap kabeh. Gusti Allah nyontokan laut. Wonten mali lillahi mulkus samawati wal ard. Gusti Allah Ta'ala, bagi Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Bumi, langit dan laut adalah sesuatu komponen nikmat Allah, ciptaan Allah yang paling sering dinukil di dalam Al-Quran, paling sering dinukil di dalam hadis Kanjeng Nabi. Mulane nikmat sing paling bagus, sing paling apa, sing paling akeh apa? Bumi. Nomor lorone langit, lamun langka bumi, langka langit menusa ora bisa urip. Nomor teluwe laut, lamun langka laut menusa ora bisa urip. Maka dari itu para sahabat, para sedulur, kabeh komponen tiga sing paling penting di dalam kehidupan manusia, langit, bumi, bari laut, iki kudu diinget-inget ing panjenengan. Fa'tabiru ya ulil albab. Ingat-ingat sampean ngalap pelajaran ning nikmat yang telah Allah berikan lewat bumi, lewat laut, maka diadakan syukuran nikmat Gusti Allah ka ananing bumi, arane sedekah bumi. Syukuran nikmat Gusti Allah ka ananing laut, arane nadranan syukuran laut. Arep keblok be ragu-ragu pisan. Gua ambil gading situ. Jadi wong medit-medit pisan. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten?
Jadi para syarek para sedulur sedherek mawon, nadralan laut ini adalah merupakan salah satu bukti perwujudan nyata bahwa kula kabeh kita semua orang Indonesia, kita semua masyarakat Muara Gading, masyarakat Islam dituntun Kanjeng Nabi umatnya dibimbing dumateng para ulama supaya jangan lupa terhadap nikmat Allah yang telah Allah berikan yang ada di laut. Milo anak nadralan laut, satu janji manusia untuk bersyukur selalu mengingat Allah terhadap nikmat yang telah Allah berikan lewat laut. Arane nadranan laut. Nadranku asalnya si nazarku janji kalian kepada Allah untuk tetap ingat kepada Allah walaupun kalian oleh kesugihan sing Gusti Allah sing laut luar biasa kudu ingat ning Gusti Allah. Sesugi-sugi wong kang ana ning laut harus ingat kepada Allah sebab kalau Allah sudah murka laut ditanjakaken jadi tsunami kerem kabeh gitu. Saya jamin kerem kabeh. Jadi lamunana tsunami ning Lampung ke wong Muara Gading paling dingin ning akhirate. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Mulane inget ning Gusti, nadranan laut itu adalah sesuatu acara adat budaya supaya kalian inget ning pengaran, supaya kalian syukuran ning nikmat Gusti Allah. Ini ajaran Islam, ini ajaran Kanjeng Nabi. Mulanya aja padu ngomong bid'ah bae sampeanku. Ngerti beli ngaji asalana sejen bid'ah maning sesat maning. Nadranan sesat, nadranan bid'ah dasira. Bid'ah bae. Kina mboten? Kadang-kadang wong zaman sekiku mondok beli pernah, ngajar ngaji beli bisa, ngaji Quran langkah tajwid dan nahwu sorof orang ngerti. Pengen islami ku didawakaken bae jenggote. Jenggote dawa-dawa beli ngerti nahwu sorof ya percuma. Ning kampungnya kita gak anak jenggote dawa-dawa beli ngerti ning Quran ning nahwu sorof beli ngerti apa? Wedus kacang. Ya beli jikang gue jikang sunai Gusti Allah jegus. Ya sunai Gusti Allah kudu ning jenggote ning apa ning akhlake. Mulane bakal sampean gawe bakal jenggote dakwah nganggo udeng-udeng gede seban traktor tas biasa kelapa-kelapa nganggo jubah kayak Batman arep mabur aja sombong. Kadoran wong Lampung Timur nganggo udeng-udeng bae kah masyaallah kadoran udeng tuh gampang tuh kuning pasar glibedakan 3 meter gak kandel beli urung. Sombongnya ngerasai paling hebat, paling islamis Lampung Timur. Ajarannya siapa? Ari ketakwaan aneh ini udeng-udeng ku siapa sih ngajari? Jadi kula ngangge udeng-udeng duduk berarti kula paling takwa duduk kadang-kadang sampean sing nganggo topong ireng duwe takwa. Singgo topong ireng meneng bae, ana wong wadon lewat meneng bae barang sing nganggo udeng-udeng pengennya kawin bae. Ndasira. Wis keplok bae sing santer katon ngeploki kiai dewek. Mungkin apa mboten, Bu? Mungkin apa mboten? Niki ene para sedulur, aja mung padung bid'ah bae. Sebab iki adalah ajaran para ulama sing lagi zaman benginku sing ngarane wong ngislahmaken Nusantara, sing kawit Jawa, sing kawit Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, sing kawit Proper sampai Ambon, sampai Makassar, ngislamaken wong sing mau duweni adat kebudayaan Hindu bari Buddha, filsafate Hindu bari Buddha, iki susah. Mulane ana cara kiat-kiat tertentu yang disebut asimilasi budaya dengan nilai Islam. Budaya ora dikurangi, budaya ora diilangaken, tapi ning jeroe diislamaken. Kita ngaji ning kene kudu dikeploki bae. Wong Ampel Gading si anak kiai lagi kempong dikeploki bae. Mungkin apa mboten? Mungkin apa mboten? Lah iki para sedherek para sedulur sedherek mawon. Maka dari itu Islam sing dikembangaken ning para wali, sing kawit Makassar, sing kawit Bone, sing kawit Bugis, sing kawit
Apa sing kawit Ternate, sing kawit ana ning Aceh, sing kawit ana ning Sumatera Barat, sing kawit ana ning Jawa Bali Madura adalah Islam dengan cara islamisasi adat budaya. Adat budaya tidak dihilangkan, cuma dalamnya dimasukin nilai Islam. Ini adalah ajaran kita. Bolane Islam Indonesia jangan disamakan dengan Timur Tengah. Hari ngomong nih Indonesia bid'ah bae, pengen Islam kayak Timur Tengah, delengan Timur Tengah perang bae. Islam bari Islam papaten-paten, apa maksudnya? Islam dengan Islam aja saling membunuh di Timur Tengah itu. Makanya betul ulama-ulama kita, ulama Nusantara, mulanya jangan suka mengagumi orang-orang di mana enggak jelas kulo kali panjenengan kabeh duwe batas patokan bagaimana manhaj ideologi dakwah Islamnya yang sudah digariskan oleh para ulama dan para leluhur. Contoh Nadran. Melongo sampean ku melongo ngerti ta melongo keder sampean. Sampean melongo gawe keder kula sing deleng. Biasanya bakal anak Kiai Kempong dipaye sekul bari laweh. Dengan ampel gading anak Kiai Kempong dipaye tisu. Paham namanya? Saudara-saudara sekalian, maka dari itu adat-adat budaya pendekatan sosial kultural keagamaan yang dilakukan oleh para ulama, para kiai kami zaman bengin, para wali zaman dahulu untuk mengislamkan Nusantara Indonesia adalah satu cara yang sangat cerdas. Belum tentu sih ngerasa pinter bisa seperti ini. Bisa emang padu nyesat-nyesat baik bid'ah baik sampai batas kunut di sesat-sesat. Madzhab Syafi'i jadi sesat-sesat mudasira. Kunut sesat. Wong ampel gadingan kono ngamuk-ngamuk sing ora kunut sing sesat. Beli sing kunut sing sesat. Sing ora kunut sing sesat. Bocah nome keder kunut sesat, ora kunut sesat. Untung baik kita mah beli lok sembayang subuh dari beli sesat. Ndasira paling sesat enteku. Mungkin apa Mbak Tempo? Lah ini saudara-saudara sekalian, banyak sekali adat budaya di mana saudara-saudara sekalian yang sudah diislamisasikan dari yang ada di Bone, Makassar, Sulawesi, Ternate, Maluku sampai Jawa, Kalimantan, Sumatera. Dulu itu ulama kayak Indonesia memiliki jaringan kayak umai laba-laba, jaringan saling berhubungan padahal belum ada HP, belum ada grup WA. Belum ada grup WA, setia wis ana mobil wis ana grup WA, tapi duduk kanggo dakwah grup WA kutukaran bae. WA-nya tukaran bae telepon-teleponan ya saling ancam-ancaman. Bengian para ulama para kiai merajut sarut tali silaturahmi dalam rangka membuat jaringan dakwah Islamiyah dengan cara apa? Islamisasi budaya Nusantara. Budaya aja diilangaken, diislamaken. Mbah Hasyim Asy'ari mengislamkan berbagai macam budaya yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Termasuk juga Mbah napa namine Yai Ahmad Dahlan sing gawe Muhammadiyah. Iku pernah sijine dina ning laut iku anak wong sing sering syukuran laut jemput Sri Rama. Kenapa jemput Sri Rama? Karena memang pada waktu zaman dahulu Indonesia itu adalah Hindu, maka dari itu sing disebut Sri Rama. Sri Rama itu adalah dalam filsafat Hindukiyah atau Hindu. Sri Rama itu adalah seseorang semacam waliullah, tetapi tingkatannya bisa luwih dhuwur sing dewa, bahkan wis dianggap pangeran. Mulane sampean bakal nganggungaken wong aja sampai nganggep pangeran ning wong kuwe. Gino mboten? Para syarek, para sedulur sedherek, subhanallah, para sedulur. Akhirnya kemudian uang pada lapor ning Yai Ahmad Dahlan. Jare Yai Ahmad Dahlan ngomong, beli susah dihapus, nggak usah dihapus itu yang namanya nadranannya, apanya syukuran Sri Ramanya, tapi diganti saja namanya nadranan dari agama Islam, nadar. Nomor selanjutnya itu yang namanya kepala kerboknya dicelupin, maksudnya bukan untuk Sri Rama, apa kanggo buang getih supaya bersih. Engko bakal wis mengkonon dimasak bareng-bareng dipangan warga kabeh.
Kemudian juga sebagian daripada kotorannya apa wis memberikan makan kepada ikan. Kenapa? Karena kalian itu rezekinya dari Allah, dari ikan. Ikannya diberi makan. Syukuran yang Gusti Allah ngupai nikmating makhluk Gusti Allah, balik tekan rumah warkabe. Mbak Yai Ahmad Dahlan pinter cerdas kayak kue. Mbak Yai Ahmad Dahlan diantaranya sing wis aja. Bagian di kono nadaran, bagian di kono Sri Rama, juput Sri Rama, syukuran laut diganti apa? Diganti apa? Selamatan laut diganti apa? Diganti nadaranan. Itu di antara proses yang mempertahankan itu Mbak Yai Ahmad Dahlan sing duwe Muhammadiyah, tapi kadang-kadang ente sing Muhammadiyah malah nentang-nentang. Riben ente. Apa ente melotot-melotot ning kutak ning kita kok. Ngupai mangan orang melotote wae. Gini mboten. Saudara-saudara sekalian, Islam lewat budaya. Islam lewat para serek para sul ana maning contohnya apa ki? Mesti ngarane wong Jawa bari wong Sumatera kawit Sabang sampai Merauke itu menyenangi apa? Seneng ning janur. Janur iku klaras. Daun kelapa. Daun kelapa digawe apa? Digawe makanan sing zaman sike disebutnya kupat atau ketupat. Itu saudara-saudara sekalian, yang namanya kupat dengan lepet itu adalah merupakan adat budaya wong Indonesia, islamisasi adat budaya Hindu, akhirnya diisi dirubah menjadi Islam. Kupat itu sing maune arane duduk kupat, tapi akhirnya para wali menyebutnya kupat. Kupat itu ngaku lepat. Ngaku lepat iku ngaku salah. Apa sebabnya ngaku salah? Sebab bakal Ramadan buat ngaku lepat wis diampun dan dirosane. Cara kita supaya Allah menurunkan tobat dan menghapus dosa kita semua, mengampuni memaafkan kesalahan kita, maka kita syaratnya adalah ngaku lepat. Ngaku dosa itu dalam bahasa tasawufnya i'tiraf bidzunub, ngakui dosa. Jangan dianggap gak penting. Ini asalnya dari Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Abai sampean kabeh 50 tahun Nabi Adam tobat ning Gusti Allah ora diterima. 50 tahun tobatnya Nabi Adam tidak diterima. 50 tahun. Begitu Nabi Adam berjalan dari Kashmir sampai Afghanistan sampai Uni Soviet, berjalan di atas dinginnya es yang sangat menggigit sampai Afghanistan, sampai Syria, sampai Jordan. Nabi Adam tersungkur di tanah yang sekarang disebutnya adalah tanah Mina. Tobat ning Gusti Allah Gusti, kula kuwi njaluk tobat ning panjenengan 50 tahun boten digubris, napa salah? Apa jare Gusti Allah? Ya Adam, salah sira siji. Napa Gusti? Salah sira beli ngaku salah. Tapi masih nyalakan wong. Wong sinten Gusti? Iblis. Sira masih nyalakan iblis kan? Selagi sira masih nyalakan uang, masih menyalahkan orang lain, walaupun orang lain itu iblis, walaupun iblis pasti salah, dosa apa dosamu tidak akan aku ampuni, tobatmu tidak akan aku terima. Kenapa sebabnya? Sebab syarat daripada tobat diterima oleh Allah adalah harus mengaku salah. Dalam bahasa Arabnya i'tiraf bidzunub, ya Adam i'tarif dzambak, akui kesalahanmu Adam. Ning bahasa kula kali panjenengane kupat ngaku lepat. Wis Ramadan puasa kudu gawe kupat, nyetaken sampean supaya ngaku lepat, digawe jondol kupat, ayo bareng-bareng ngaku salah. Supaya apa? Amal ibadah tobat tarawih, ibadah tadarusane diterima ning Gusti Allah taala. Kudu kupat arane adat budaya Hindu Buddha dimanjingaken asimilasi nilai Islam, kecerdasan para ulama Nusantara ning kono. Ora usah dipikiri kali dirongkaken bae. Ngerti orang ngerti sing penting mantuk-mantuk. Nggih napa mboten? Kupat. Ana maning tes kupat ku apa ora nyari kupat ku digawe sing apa? Kupat iku digawe sing janur. Janur ku jare bahasa Jawa klaras. Daun kelapa dulu tidak ada janur, tetapi warnanya kuning, membungkus kupat. Mengaku salah itu tidak akan bisa dilakukan oleh manusia, tapi kekuatannya dari Allah. Ketika Allah memberikan kekuatan kepada manusia, maka manusia akan mampu mengakui kesalahannya. Tetapi ketika Allah tidak memberikan kekuatan, maka sampai kapan manusia tidak akan mampu mengakui kesalahannya. Mulane jaluke ning Gusti Allah, ketika
Hidayah turun dari Allah, kekuatan turun dari Allah, nur cahaya turun dari Allah, masuk ke dalam kalbunya, masuk di dalam hatinya, maka manusia akan mampu mengakui kesalahannya. Maka kupat dikumpulnya bari janur. Janur itu apa? Dari bahasa Arab ja'a nurun, walaqad ja'akum nurun mubin. Ja'a tekan nurun cahaya. Ketika cahaya Allah datang di kalbu, maka manusia pasti akan mampu mengakui kesalahannya. Mulai kupat dibungkusnya bari janur. Aja padum bin abid aba ente ku ngerti beli. Paham teman-teman? Paham teman-teman? Lah ngaku salah, kupat tidak cukup ada di lisan. Lisan yang ngomong astagfirullahaladzim, lisan yang ngaku salah tapi hati tidak mengakui kesalahan. Lisan yang ngaku salah tapi hati merasanya paling benar. Nih lisan mengakui kesalahan, maca istighfar 1000 kali, 1.000.000 kali, tapi hatinya masih sombong, seolah-olah paling hebat ada di Indonesia, seolah-olah paling islami ada di Ampel Gading. Percuma ada di lisan. Yang namanya ngaku salah harus timbul dari dalam hati. Mulane kupat iku bentuknya bentuk hati atau bentuk jantung. Langka kupat bentuknya kayak kuping ku langka. Apa sebab susah mangane? Ning muara Ampel Gading ana tau ra kupat kemudian bentuknya jempol sikil. Apa hubungannya kupat bari jempol sikilku? Ari kupat ana hubungannya bari ati, sebab wong ngaku lepat ngaku salah iku kudu sing ati aja mun cangkem bae. Mulane kupat iku bentuknya dudu lambe loro, cangkem dudu, cangkem ana untuwe ka dudu, tetapi kupat bentuknya jantung disebut teh kupat jantung. Isi apa? Isi dikono segas sing warna putih, bahkan nur tekak bungkus ati sampean bentuknya jantung. Ngaku lepat bakal dibelek dada akhirnya putih bersih, ati sampean bakal bersih, nembe ke tobat bakal diterima ning Gusti Allah. Kupat ngono. Iku hebat ning timur tengah bae kalangkak kiai sing bisa njabaraken mangkene tuh. Dina mboten? Kecuali wali songo, paham nang mboten? Paham sing penting mantuk-mantuk. Di sampingnya lu kupat ana apa? Ana lepet. Ari lepet digawe sing apa? Sing ketan. Ari ketan lengket ta ora? Ning lengkete ketan seneng ta ora? Wis lengket kemudian lepet ku kunci akeh pisan. Ana 5 kadang-kadang ku ya mbukae susah dipelenting-pelenting, kunci digaweni sing apa? Sing apa? Sing beler-beler kah? Sing pering kah? Sing cilik beler-beler, lamun beli teliti sih bisa kebeler, bisa kecocok. Wis mbukae ning kono angel, lengket digawe sing ketan, enake ora sepira tetapi susah ning kono sedawan-dawane. Iki lepet apa? Lepet nyilep sing rapet ning kesalahane wong sejen. Aja lok bongkar aibe wong sejen. Sebab apa? Bongkar aibe wong sejen ditandakaken, diumpamaken pada bari lepet bukaya angel kang kira-kira susah, kang kira-kira lengket, kang kira kunci akeh supaya sampean ati kenceng. Aja lok buka aibe wong sejen. Lepet ngaku salah aja buka kesalahane wong. Lepet ning kene kupat bari lepet wis sampean bakal jadi suci ning ngarepane Gusti Allah. Nembe ke loro ki. Nembe ke lepet bari kupat bae. Wong di kamar kupat bari lepet ya beli buru filsafatnya buru dipangan bae ngoteng bae. Ngantuk napa mboten Bu? Ngantuk ta ora? Ana sing ngomong masa ora lo ngantuk Gus. Ya dudu ari ngantuk ning pengajian mah dudu urusane bengi, dudu urusane awan. Sampean ngaji esuk-esuk tetep bae ngantuk ning kiai. Sampean ngaji lagi panas-panas sih jam loro mesti ana sing ngantuk iki sebab apa? Ngantuk ning pengajianku dudu urusane bengi, urusane apa? Matae sampean ku bakal ngaji ngantukan pisan. Tapi bakal dangdutan ngantuk ora? Ora melotot bae dasi raya. Paling enak iku teko ning pengajian merem melek turu tetep oli apal kabeh balik gawa ilmu akeh oli ajaran apa maning jagong bari mangan bungkusan. Sing beli ngomong dipae bungkusan, reyang sing ngomong dipae tisu.
Ayo pada ngaji parek bariu. Lama sapa sing seneng ngaji ganjarane olisu. Sapa sing seneng ngaji ganjarane olisu. Pengen mancing suarga tamboten Bu? Kira-kira potongan sampean potongan suarga atau potongan neraka Pak? Potongan suarga sing bener. Masa potongan suarga cungurin blesek-blesek menggendet. Suarga bangendi cungur blesek kok. Sora papa cungur blesek mancing ning bengawan kal kautar insyaallah dari bangir dewek. Sing penting seneng ning pengaji. Ayo pada dedonga besok mancing suarga. Priben carane? Yen anak pengajian ayo pada teka aja pada lunga sampai pragat donga. Bakat donga durung pragat aja bubar Bu. Ki biasanya ibu-ibu ku sahibul bubar. Siapa sing bubar tak dongakaken laki pada kawin maning apa ya? Tuman sih. Kiarane solawat bahasa solawat nggo bahasa Sunda enak beli. Enak tak beli? Gino mboten? Enak tak mboten? Sayang si sungguh sayang ganteng tarasem. Nabi Yusuf ganteng tapi rajin sem. Siti Zulaikha gelis tapi rajin sem. Solawat nganggo bahasa Kromo Inggil Yogyakarta Solo Demak enak ta mboten? Eling-eling menusa urip ning alam dunya. Ono ning dunya sepira suwene diibaratke cuma mung mampir ngombe. Wong urip kaya mampir nginum sedelat enggak lama. Solawat nganggo bahasa Muara Gading, Muara Ampel Ganting, ecat tamboten. Ecat tamboten. Jalan-jalan ning Purwokerto, tuku sandal gawean Jepang. Aja gemek rabi loro, rabi siji mangane kurang. Aja gemek rabi loro, rabi siji mangane. Kayak rabi sampean semangat temen sih Pak. Kayak urip bari sampean tekanan batin ge wong ya. Mlakune wis doyong, wis pantes di gotong apal pisan. Matane wis kabur, wis pantes di blesak-blesak sampean iki. Awake pada garing pengen kawin. Oh, apal pisan ning kebiasaane laki ya. Cangkem ora bisa mingkem wis kudu di blesak-blesak sampean iki. Kerasa beli sampeane. Jare bapak yang ngomong jadi bini jangan bawel, kerjaannya cuma kagak ada duit rewel, asal banyak duit nem. Apa bisa? Asal getok pakai ketepil, lakinya disuruh ngepel. Besok masuk ke neraka wel, tampang kayak wewe. Syukur ngaku dewek syukur. Ibu-ibu radio ngomongi ya ngaku dewek ya syukuran kita ya. Sing nganggo kudunge plengsat-plengsot wewe gombel temenan iki Pak. Kura biasa apa nganggo kudung bae beli bisa. Ya Allah keterlaluan wong Muara Gading ku ya. Ditarik maning melengsot maning ayo sirat. Model kayaknya dikawin ning sampean dibuang bae pinggir laut mana. Tumbale Nyi Roro Kidul sedeng model kanen ku. Bu. Bakal nganggo kudung kah lancip-lancipe di doloning tengah. Wong reang bae sing lanang ngerti sampai sing wadon plengsat-plengsot. Kok bakal kita ngomong kudung ibu-ibu nyenggol kudung kabeh. Mungkin mboten? Arane adat budak. Ajaluk nyala-nyala, ajaluk ngafir-ngafir wong.
sing gawe ku para wali. Poros derek perau poros dulu sampai tekaning bu atas pakaiannya sampean. Dari Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman Asyuti dalam kitabnya Al-Itqan fi Ulubil Quran ngendika bahwa seluruh kandungan Al-Quran, ajaran Al-Quran terkandung dalam surat Al-Fatihah. Seluruh kandungan surat Al-Fatihah terkandung dalam Bismillah. Seluruh kandungan Bismillah terkandung dalam baknya lafaz Bismillah. Terkandung baknya lafaz Bismillah, ajarannya terkandung dalam titiknya Bismillah. Bak dengan titiknya adalah pusat sentral daripada seluruh ajaran Gusti Allah secara komprehensif, secara universal. Ikut terkandung ananing bak bari titiknya sing disebut bi. Milo sampean maca Al-Quran kudu maca Bismillah. Awalnya anak baik Bismillah. Lamun sampean ikut artakon apa maknanya Bismillah? Ada yang mengatakan maknanya Bismillah adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Itu bukan makna, itu terjemahan. Kalau saya tanya makna Bismillah ini bi yang namanya huruf jer jari bocah santri, iki maknanya apa? Dibuka kitab Imam Ibnu Hisham namanya kitab Mughnil Labib, maknanya bi itu ada 30 makna lebih, bahkan sampai 33 makna lebih. Ini bi maknanya apa? Secara filsafat sosiologi dan tasawuf, di mana Indonesia apa di mana Islam ning Gusti Allah Taala sebagai sarana daripada sifat transendental Gusti Allah ning makhluk ke. Ngerti beli transendental? Orang ngerti ya wis dirongokaken bae ora usah dipikiri. Gun arep nurunaken Islam diturunaken kanggo manusia supaya manusia itu bisa mengamalkan. Maka dari itu secara tasawuf dan sosiologi Islam di antara maknanya bi adalah apa? Litafaul, ngalap barokah, nyambat. Nyambat itu apa? Poros nyambat itu maksudnya adalah manusia di dalam rangka jalbul manafi', ngalap manfaat, mencari manfaat, mendapatkan manfaat hidup di dunia. Manusia tidak bisa sendiri karena dunia ini adalah semuanya milik Allah. Maka kalian di dalam ngambil manfaat di dunia, miyang ning laut supaya dapatnya banyak harus menyambat Allah, wasilah Allah. Karena Allah Maha Kuasa, karena makhluk semua itu punya Allah. Laut gede Gusti Allah, iwak gede Gusti Allah, seluruh ikan punya Allah. Makanya yaku nyambat ning Tuhan pangeran sing nyiptakan dengan mengucapkan Bismillah. Nyambat supaya kita mendapatkan manfaat hidup di dunia, mendapatkan manfaat niang ning laut. Begitu juga manusia tidak bisa darul mafasid, menolak kerusakan, menolak musibah. Di dunia ini ada musibah, ada kejelekan, ada mafasid, kerusakan. Tidak bisa kita tolak kecuali illa bi'aunillah, dengan pertolongan Allah. Maka dari itu ketika kita semua menolak mafsadat, menolak kerusakan, menolak musibah, menolak belai, menolak kejelekan, maka manusia harus nyambat Allah. Maka Gusti Allah ngajari a'udzu billah, ada bi-nya. Supaya sampai ngerti artinya bi. Bak bari titik. Sesuatu perkara sesuatu perkara yang hubungannya dengan kemutlakan kekuasaan Allah, kersane Gusti Allah menusa ora melu-melu, itu urusan Allah, pasti diawali dengan bi. Contoh Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak dengan kekuasaannya sendiri. Kalau dengan kekuasaannya sendiri sebagai Nabi Muhammad sebagai manusia enggak akan mampu Mi'raj. Menurut orang para saintis para ilmuwan Jerman, jarak antara bumi ke langit setelah dihitung segitu saja cuma approximately, takribian, kira-kira, bahasa Tegalen dean bokatan gue ku langut, tapi langit dulu embuh. Ukuran cahaya 1 detik bisa 60 km, bisa 30 km. 1 detik 30 km cahaya nembus ke langit nomor 1. Itu setelah dihitung perkiraan tidak kurang cahaya sampai ke langit nomor 1 butuh waktu 300 tahun nembeke cahaya anjok ning langit nomor 1. Kanjeng Nabi usianya berapa? 63? Cukup apa enggak untuk ke langit nomor 1? Makanya dengan kekuasaan Nabi Muhammad tidak akan mungkin. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwa Nabi Muhammad mi'raj ke langit berdasarkan kekuasaan Allah, berdasarkan izin Allah, berdasarkan masih kersane Gusti Allah. Mulane Isra ana bae subhanalladzi asra bi nabi abdihi. Paham?
Padahal ukuran nahwu sorof sih enggak boleh ada asro bi itu enggak boleh. Kenapa? Asronya wazan af'ala, asalnya asro yusri isro'an. Lafaz asro asalnya adalah lafaz saro, yaitu sigat mujarrodnya saro yasri siroyatan. Lafaz saro mengikuti lafaz asro. Kalau asro itu berarti sudah muta'addi dengan wazan af'ala. Kenapa ada ba'nya? Kalau ba di sini artinya li ta'diyah, maka ba ini disebutkan asronya harus dikembalikan kepada mujarrad. Apa saro? Yang benar subhanalladzi saro bi abdihi. Kalau asro ba-nya dibuang, abdunya difathahkan. Asro abdahu marartu bi zaidin atau amrartu zaidan. Ketika ngikuti wazan af'ala, ba-nya harus dibuang. Ketika disebutkan ba, maka amrartu wazannya harus dikembalikan kepada mujarrad. Marartu bi zaidin. Iki arane hukum adatut ta'diyah. Tapi ning Quran anak kabiane asro wazan af'ala anak baik gunanya apa? Ngomong mengkonon badi megel-megeli cangkem bae ngerti belit. Gaya bae jenggote dawa-dawa ning nahwu bae ora ngerti. Paham? Ora pahamnya wis ngerti beli ngerti sing penting mantap. Jadi lamun seumpama sampean ku maca kitab Imam Ibnu Aqil, alamatul fi'il mu'adda an tasila ghairi masdarin bihi nahwu umil fansib bihi maf'ulahu illam yadud an fa'ilin nahwu tadabbartul kutub sampai seturut wa an dilaziman bi harfi jazin wa in hudifan nasbu lil munjarri iku hukum adatut ta'diyah baka asra harus abdahu baka bi abdihi kembali asra ding saro subhanalladzi saro bi abdihi atau asra abdahu seki asra wazan af'alai anak bae disebutakan asra bi abdihi sing salah Imam Sibawi tan Gusti Allah. Ayo jawab. Sing kudu nurut ning nahwu sorof, Gusti Allah kudu nurut ning nahwu sorof, tanah sorof kudu nurut ning Gusti Allah. Maka lamun sampean ngomong bali tak dia salah. Apa? Bak ning kene lil ilsok. Apa lil ilsok? Kanggo ta'af tafaul tabarruk ngalap barokah nyambat bahwa Gusti Allah taala nisro mikrakan Kanjeng Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi ditempelaken lil ilsok kanggo nempelaken sifate Kanjeng Nabi manusia yang serba terbatas ditempelaken ning kekuasaane Gusti Allah yang tidak terbatas sehingga Kanjeng Nabi bisa mi'raj mulane asra di paibi aja ngeremehaken bak bari titik omongannya ulama omongan Imam Suyuti ngomong kanan tidak sembarangan. Paham? Mikir apa sampean ku ora usah dipikiri kali dirongaken baik. Ngerti beli ngerti sing penting mantuk-mantuk. Mungkin apa mboten? Peras dulu. Maka dari itu iman urusannya Gusti Allah. Tidak ada seseorang di dunia ini yang mampu mengimankan seseorang illa biiznillah kecuali dengan izin Kanjeng Nabi Muhammad didawuhi ning Gusti Allah. Jare Gusti Allah mengatakan ya Muhammad, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Kamu sekali-kali sehebat apapun kamu Muhammad tidak akan mampu memberikan hidayah iman kepada manusia. Sementara Allah akan memberikan hidayah iman kepada orang yang Allah kehendaki. Setingkat Kanjeng Nabi tidak bisa mengimankan seseorang urusan iman, urusan Allah. Maka karena itu urusan kersalan izinnya Gusti Allah. Maka lafaz amanah di dalam bahasa Arab muta'addinya dengan bi amantu billah. Ini bak bari titik luar biasa. Ya ini sampean ki mikir ulama wali ku mikir zaman Soviet tukaran baik ya itu. Apa maning bakana pilkada wis tukaran besing tukaran dudu wong kiai sing tukaran ku arane Kiai Bangor mengonon gini apa mboten para syarif dulu maka para malaikat kabeh diberikan kalimat oleh Allah Subhanahu wa taala apa kalimat tasbih subhanallah walaupun ada baknya tidak ada bi-nya. Nabiullah Adam alaihi salatu wasallam diberikan kalimat oleh Allah kalimat tahmid alhamdulillah tidak ada baknya tidak ada bi-nya. Nabi Nuh diberikan kalimat oleh Allah kalimat tauhid la ilaha illallah tidak ada bi-nya. Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wasallam diberikan kalimat oleh Allah kalimat takbir Allahu akbar tidak ada bi-nya. Tetapi kalau kali panjenengan wong Islam melalui Kanjeng Nabi diberikan kalimat oleh Allah sebagai penutup umat, penutup kitab, penutup nubuah, maka dipayen la haula wala quwata illa billah nabi. Bak bari titike konsep kandungan daripada ajaran Gusti Allah seluruh kaanan Quran bahkan kawit sampai Nabi Adam, Nabi Nuh sampai Nabi Isa sampai Nabi Muhammad disimpulkan ning Quran, disimpulkan ning Fatihah, disimpulkan ning Bismillah, disimpulkan kepada bak
dengan titiknya sing disebut bi, maka ba dan titiknya ini adalah merupakan konsentrasi fokus ajarannya para ulama Nusantara kawit Bone, Makassar, Maluku, Bugis sampai tekaning apa Samudra Pasai, Aceh, Jawa, Madura. Dengan titiknya ini adalah makna tasawuf yang sangat luar biasa. Maka jangan cuma ada di tulisan, tapi harus diamalkan, dipakai setiap sehari-hari seperti halnya memakai pakaian. Maka dibuatlah libasut takwa, pakaian takwa yang diambil dari intisari ba dengan titiknya sing disebut pakaian batik, ba bari titik. So, mulane ajalok ngaram-ngaram batik sampai lu kamplungi siji-siji sampai. Paham namun dan? Hebat namudan, namanya islamisasi budaya apa? Hikmahnya apa? Hikmahnya saudara-saudara sekalian, islamisasi budaya ini akar daripada Islam. Budaya dijadikan akar dari Islam untuk apa? Supaya Islam di Indonesia tidak mudah tumbang sebagai sebuah agama. Bagian politiknya tumbang, Islamik dari agama aja tumbang. Contoh nih Indonesia keblilok mengandalkan Islam, Indonesia negara Islam. Tidak, tetapi tidak menyebutkan Islam, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun itu produk daripada para ulama, para wali. Tetapi saudara-saudara sekalian, siapa yang tidak mengakui kalau Indonesia sebagai bukan negara Islam. Semua mengakui kalau Indonesia negara Islam, termasuk Oki, walaupun belinya cuma Islam. Kenapa? Islam Indonesia bukan Islam politik, tapi Islam di Indonesia adalah Islam yang islamisasinya melalui adat dan budaya. Paham teman-teman? Buktinya apa? Buktinya paling kuat. Sampean ngerti Spanyol Islam pernah tahu apa tidak? Islam pernah menguasai Spanyol berapa tahun? 800 tahun. Saya mau tanya, dari zamannya Wali Songo sampai sekarang ada 800 tahun apa tidak? Belum ada kan? Wali Songo abad ke-15. Sekarang saudara-saudara sekarang abad ke-20. Sekarang sudah ada 800 tahun atau belum? Belum ada. Spanyol Islam menguasai Spanyol 800 tahun, menguasai hampir 3/4 dunia, termasuk peradaban Andalusia. Al-Imam Muhammad bin Abdullah bin Malik, yaitu adalah prosesing dua ini Imam Ibnu Malik, dua ini Alfiyah, itu salah satu hasil cetakan ulama abad peradaban Spanyol Islam, termasuk Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ahmad Al-Qurtubi yang memiliki kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran. Ini adalah salah satu produk orang besar pada waktu zaman kejayaan Spanyol Islam. Ribuan bahkan jutaan karya ulama yang sudah mengukir di dalam sejarah peradaban Spanyol Islam. Islam ning Spanyol Islam luar biasa, hebat. Tapi ada sesuatu yang tragisnya. Apa? Begitu diserang oleh Tartar 2 tahun tidak ada tumbang Islamnya, sampai sekarang Spanyol Islam tidak mampu bangkit lagi. Islam mau datang di Spanyol saja dipersulit oleh pemerintahnya, oleh masyarakatnya. Padahal dulu itu adalah negara Islam, pusat daripada Islam. Kenapa? Mikir, kata Cak Lontong, mikir. India dikuasai sama Islam 600 tahun. Dari mulai akhir daripada Banu Abbasiyah sampai kerajaan Mughal India terkenal dengan Taj Mahal, Shah Jahan. 600 tahun dikuasai Islam sampai beralih peradaban ilmu tafsir hadis dari Mesir beralih ke India. Ikut saudara-saudara sekalian, karena kejayaan peradaban India Islam menguasai 600 tahun. Hebat. Ulama hadis luar biasa, tafsir berkembang. Tetapi ada sesuatu yang tragis. Apa tragisnya? Begitu Inggris datang, digempur 1 tahun oleh Inggris, tumbang Indianya. Sampai sekarang Islam India tidak bangkit lagi. Mikir aja nyewot jadi wong ku nyewotan pisan kayak Baal bisa. Kino betul. Mikir beli nyewot beli berarti kayak Baal. Saudara-saudara mikir sampai aneh. Aja nyewot wa yurikum ayatihi la'allakum tatafakkarun. Maka
Gusti Allah wis menunjukkan ayat tanda-tanda kebesaran Gusti Allah. Jangan nyewot aja fanatik, mikir sampean kudu otak dua akal pikir dewek. Madep nih Gusti Allah dewek-dewek sampean. Gini betul. Subhanallah, ternyata apa? Ternyata gampangannya secara varian keagamaan. Ternyata Spanyol Islam hanya berpengaruh di dalam politik Islam. India Islam hanya berpengaruh di dalam politik Islam. Adat budaya kurang diislamkan, tidak diislamisasikan. Maka disinilah kesimpulan para ulama-ulama Nusantara dari Sabang sampai Merauke, Wali Songo sampai Aceh, sampai Ternate, sampai Bone, Makassar, Maluku, sampai tekaning Portending sampai Jawa Timur, sampai dugi dumateng Madura, sampai tekaning Bali, gimana? Jadi wong medit-medit pisan, masa batu baterai entok. Nembe kayak ngaji batu baterai entong kuning muara ampel gading gitu. Medit-medit ya kayak iya. Akhirnya para ulama Nusantara bersatu menciptakan Islam yang lebih kuat daripada Spanyol, menciptakan Islam yang lebih kuat daripada India. Apa? Mengislamkan bukan sekedar politik Islam, dibangun pada waktu abad ke-13 Masehi, dibentuk kesultanan Islam di seluruh Nusantara. Di samping itu misislamisasi adat budaya adat orang Nusantara, budaya adat Sumatera Barat, Sumatera Utara, budaya Aceh, budaya Lampung, budaya Jawa, kemudian budaya Madura, budaya Bali, sampai budaya Ambon, Makassar, Maluku, Bone, jangan dihilangkan, tapi diislamisasikan, dijadikan akar untuk menopang, memperkuat daripada ajaran Islam, untuk membuat dakwah dan eksistensi Islam, supaya Islamnya orang bisa digoyang, orang bisa dihancurkan. Sudah terbukti di dalam sejarah Indonesia digoncang bukan sekedar 1 tahun 2 tahun, disingkawit Portugis sampai Belanda, Jepang datang, sekutu yang terakhir termasuk Inggris, bukan 1 tahun bukan 2 tahun, tidak kaleng-kaleng 350 tahun mereka datang bukan sekedar menjajah Indonesia, tapi mencoba untuk menghancurkan Islam Indonesia. Portugis mundur, Belanda hancur, Jepang mundur, Inggris balik sekutu hancur. Sementara Islam di Indonesia sampai detik ini tetap berkibar. Ini adalah jasa daripada para ulama leluhur, di mana Islam memakai adat Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdaril 'azim. Allahumma aftah qulubana futuhal 'arifin was salihin. Allahumma ighfir lana wa walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz wa Ghaffar ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Nyuwun sewu, kula niku menawi dalu Jumat wonten manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wazifah thariqah Syattoriyah. Thariqah kula Syattoriyah karena nerusaken mbah kula Mbah Syarif Hidayatullah, maka boten angsal ditinggal. Jadi saya nggak bisa lama-lama di sini. Sebetulnya saya ingin menerangkan thariqah. Apalagi panjenengan yang merasanya orang
orang Kalimantan Selatan, yang ada Syekh Khotib Sambas, atau yang merasa orang Bugis atau orang Aceh, orang Maluku, Bone, Makassar, apalagi orang-orang Jawa itu merasa orang-orang yang memiliki leluhur-leluhur yang ahli torekoh. Sebetulnya saya pengen menjelaskan, tapi karena waktunya nggak ada, nanti saya ngejar sampai di Cirebon harus jam 8:30, jam 9. Maka dari itu insya Allah kalau ada waktu lagi kita bisa ngaji lagi, bareng ngaji lagi. Gina badan. Hadza wa ufawwidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Telah kita dengarkan bersama mauidhah hasanah yang disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Muhammad Abbas Bilyasi. Demikianlah di video kali ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa bermanfaat dan menambah ilmu-ilmu pengetahuan penting lainnya bagi kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Di sini saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan tempat serta pengeditan yang makan waktu lama. Jika teman-teman menyukai channel ini, support terus yakni Prima Shermania Lampung. Subscribe channel ini jika channel ini bermanfaat. Share ke teman-teman Anda semua. Tinggalkan like dan komen di bawah jika teman-teman menyukai video-video di channel ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit mengundurkan diri. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.